Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Untuk akuntansi perpajakan, soalnya nanti Ibu langsung bahas untuk ujian aja ya. Soalnya nanti itu masih di teori. Halo? Iya, Bu. Iya, Soal Bu. itu hanya hanya ada 5 soalnya. Soalnya ada 5. Ibu hanya minta isinya teori semua, hitung-hitungan belum. Nanti di UAS baru hitung-hitungan, baru menyusun laporan fiskal kita. Untuk soalnya teori 5 itu teori penjelasan yang sudah Ibu pernah jelaskan ke kalian, dan di materi pun ada. Jadi nanti yang belum di anggaran sudah Ibu jelaskan metodenya, nanti di ujian itu Ibu kasih open book, perhatikan waktunya. Materi Ibu di print semua, materi Ibu yang Ibu kasih sampai P7 itu di print semua, kalian print. Jangan menggunakan HP, jangan menggunakan HP, karena nanti di ujian di kampus itu petugasnya biasa HP tidak boleh ditaruh di tas, di dalam tas, nggak boleh dikeluarkan. Nah, untuk menjaga hal itu, materi yang Ibu udah sampaikan kalian print semua. Jadi untuk memudahkan kalian nanti pada saat open book. Ibu hanya minta menjelaskan, terus ada contoh yang Ibu minta, sama sedikit penyusunan laporan keuangan itu bagaimana. Terus sama yang kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai biaya apa saja yang terdapat di pajak dan di komersial apa saja. Nah, kalau di komersial otomatis nggak usah lah semua diakui, tetapi yang di pajak menurut kalian. Nah, di situ kan kemarin ada Ibu menjelaskan ada yang non deductible, ada yang deductible expense, itu seperti apa. Nah, itu yang harus kalian jelaskan di dalam ujian. Nah, dalam ujian itu yang kalian nanti jelaskan masing-masing dari soal yang Ibu minta. Jadi soalnya itu hanya ada 5, terus tinggal kalian nanti, gampang kok, semua di materi yang Ibu kasih insya Allah semua ada di situ. Kalaupun nanti ada di luar itu paling penjelasan aja yang Ibu minta menurut kalian, sama contohnya seperti itu. Nah, itu yang nanti di ujian yang untuk akuntansi perpajakan. Ada yang mau ditanya dulu di sini? Silakan. Full teori dulu di UTS, full teori. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Halo? Iya, Bu. Berarti nanti open book kan, Bu ya?
Semua open book, anggaran open book. Ini juga Mas Isa, Isa ya panggilannya ya? Halo? Ini angkatan kakak tingkat kalian ya sekalinya. Ini ikut akuntansi perpajakan juga nggak? Halo? Halo? Mas Isainya ini ikut anggaran perpajakan juga nggak? Bentar ya, aku tanya dulu. Ini kadang mahasiswa itu dia online, tapi speakernya nggak digedein atau bagaimana, juga kurang tahu. Jadi kalau ditanya dia, ada yang mau ditanya nggak dulu di sini? Untuk ujian. Izin bertanya, Bu. Silakan Bapak. Perpajakan ini kan tadi semua UTS-nya full teori ya. Iya. Berarti semua soalnya itu jawabannya ada di Insya Allah ada di materi. Oh ya, oke. Ya. Makasih, Bu. Ya. Insya Allah, dan sudah Ibu jelaskan semua sampai yang Ibu jelaskan yang kemarin itu. Ada lagi yang mau ditanya sebelum Ibu sekilas menjelaskan lagi yang kemarin sampai pertemuan 7. Ada yang mau ditanya? Silakan. Halo. Sepertinya udah cukup jelas? Udah cukup jelas ya? Gampang kok teori. Sudah, Bu. Teori aja kan, Bu, nggak ada hitung-hitungannya? Belum. UTS full teori. Nanti di UAS baru kita hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan sih, menyusun. Menyusun laporan keuangan fiskal. Yang ikut privat pajak ya nanti dapat hitung-hitungan yang seperti ini. Cuma kalau di privat pajak kan sama sih sebenarnya, diajari dari PPH, menghitung PPH pasal 21 dan lain-lain. Kalian juga sudah kan semua. Nah, nanti hasil akhir dari privat pajak itu yang menghitung laporan fiskal. Hanya saja bedanya di privat pajak full menghitung PPN dulu. Jadi difokuskan di PPN karena memang intinya di perusahaan itu ya di PPN itu untuk cross check omset penjualan. Jadi itu bedanya nanti kalau privat pajak gitu. Teori aja nggak, belum hitung-hitungan, jadi full teori. Udah? Kalau tidak ada, Ibu ini dulu materi yang kemarin. Sekilas aja, Ibu ini. Ibu langsung ke biaya-biaya. Kembali ke biaya-biayanya itu. Mari aku share dulu ya. Yang ini nanti sebagian di ujian kalian jelaskan mengenai biaya-biaya ini. Udah kelihatan? Udah, Bu. Sesak napas sih, Bu. Ya, biaya menurut perpajakan. Jadi nanti kalian baca A sampai C ini biaya-biaya yang ada, yang sebenarnya di laporan
akuntansi atau komersial itu ada persis sama semua. Tinggal kita mencari apakah semua diakui atau tidak. Nah, untuk biaya sumbangan udah Ibu jelaskan. Terus, nah untuk ini yang pertama dulu, berdasarkan PMK 81. Maksudnya PMK sini peraturan Menteri Keuangan. Ya, peraturan Menteri Keuangan. Jadi pajak itu peraturannya dari pemerintah langsung ada, terus dari Menteri Keuangan ada. Jadi tapi yang banyak mengeluarkan keputusan-keputusan terhadap pajak itu adalah Menteri Keuangan, karena dia yang tahu sumber pendapatan negara, karena dia yang menghitung. Makanya Ibu Sri Mulyani itu sering mengeluarkan keputusan mengenai hal-hal tentang pajak. Salah satunya ya amnesti seperti itu. Dan ini yang baru-baru lagi mengenai undang-undang harmoni. Kalian share nanti apa sih undang-undang harmoni? Salah satunya ya perubahan tarif PPN. Ada yang tahu perubahan tarif PPN sekarang berapa persen? 11%, Bu. 11%. Nah, itu tarif PPN 11%. Nanti kalau kalian makan di restoran, kok tarifnya 10%? Karena beda. Tarif PPN itu tarif nasional yang berlaku untuk semua. Sedangkan di restoran itu tarif untuk sama seperti PPN, tapi dia daerah. Jadi itu tergantung wali kotanya masing-masing. Apa dinaikkan atau tidak. Saya tahu Ibu sih kemarin masih 10%. Nah, jadi itu bedanya. Itu sekilas info aja. Nah, untuk PMK 81 ini mengenai pembentukan dana cadangan. Besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban atau biaya itu pertama, kalau dia usaha perusahaannya itu adalah berhubungan dengan bank atau usaha lain yang berhubungan dengan kredit, terus guna usaha, hak opsi, terus ada perusahaan yang berhubungan dengan simpan pinjam. Nah, itu boleh melakukan biaya-biaya yang dia keluarkan terhadap dana cadangan ini boleh dikurangkan. Maksudnya seperti ini. Kalau simpan pinjam itu kan yang setahu Ibu biayanya itu ada biaya, kalau di bank ya, yang waktu Ibu kerja di perusahaan dulu itu melakukan pinjaman ada biaya bank sekitar 5%. Itu biaya biaya untuk penilaian pinjaman kita. Biasa kalau di perusahaan itu ada aset yang dijaminkan, jadi dijadikan sebagai agunan. Nah, itu kalau di bank dia ada biaya kayak semacam biaya komisi, tapi bukan biaya komisi ya, biaya opsi atau apa, Ibu lupa namanya, udah lama nggak itu Bu pegang hal-hal yang seperti itu. Nah, itu bisa 5%, terus ada biaya notaris, itu termasuk biaya notaris dan lain, totalnya misalnya 20%. Nah, biaya itu bisa dikurangkan dengan dijadikan dana cadangan misalnya 500 juta. Terus ada keluaran biaya-biaya mengenai hal tersebut dan yang lainnya. Di bank itu kan ada hal lain-lainnya. Misalnya 100 juta. Nah, itu dalam PMK 81 ini dibolehkan. Atau 500 juta dikurangi 100 juta boleh. Jadi di laporan komersil misalnya 400. Ya udah, itu memang 400. Diakui secara sepenuhnya. Usaha asuransi, lembaga
ini tadi pinjam simpan, reklamasi. Nah, itu ada dana cadangannya, boleh biaya-biaya yang hal tersebut bisa dikurangkan. Paham ya? Paham enggak? Seperti ini. Tapi hal ini juga jarang terjadi, tergantung kalian nanti masuk di perusahaan mana. Kalau masuk di perusahaan simpan pinjam, nah nanti menemui hal ini. Jadi pada saat nanti masuk ke laporan fiskal boleh dikurangi, orang pajak juga mengakui. Contohnya yang seperti tadi, contoh biaya-biaya semua, dana cadangan 500, ternyata ada biaya berhubungan dengan simpan pinjam dan lain-lain ada 100 juta. Berarti laba komersial Anda 400 juta, dana cadangannya 400, 500 dikurangi dengan itu jadi 400. Nah, itu bisa diakui oleh pajak. Nah, yang ini yang Ibu bilang tadi di ujian kalian, PMK-nya nomor 83. Yang dimaksud di sini adalah biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, atau bahasa di perusahaan adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Bentuk natura berarti kenikmatannya atau barang, dalam bentuk barang atau fasilitas lain. Misal di perusahaan ada diberikan handphone, atau setiap karyawan diberikan fasilitas pulsa, karena kemarin kayak pandemi kemarin, tapi tidak semua perusahaannya. Nah, itu setiap, kalau tempat Ibu kemarin dikasih biaya karena banyak wifi, jadi didapat kota pulsa setiap bulan sekian ribu misalnya gitu. Misalnya setiap bulan dikasih 500.000. Nah, itu khusus untuk beli kota aja. Nah, itu namanya bentuk natura. Itu terus disediakan kendaraan, fasilitas kendaraan atau rumah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dimaksud di PMK 83. Tinggal kita memilah. Misalnya fasilitas pengobatan. Dilihat dulu perusahaannya punya klinik sendiri atau tidak. Kayak KPC itu punya klinik sendiri. KPC itu punya klinik sendiri, tetapi bukan punya perusahaan. Dia jadi khusus punya karyawan KPC berobat di sini, tapi bukan punya perusahaan. Dia menggunakan klinik milik pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga seperti ini, berarti dimasukkan sebagai deductible expense atau biaya yang bisa diakui sebagai biaya. Tuh, maksudnya seperti itu. Kalau non-deductible expense ini berarti biaya yang tidak boleh diakui di dalam PMK tersebut. Jadi biaya ini misalnya klinik tersebut milik perusahaan, terus biaya pengobatan karyawan selama setahun misalnya ada 1M. 1M ini dalam pajak tidak diakui. Kalaupun kalau misalnya ini murni untuk karyawan saja dan tidak ada reimbursement lain-lain, itu diakui 50%. Ya, diakui 50%. Tapi kalau itu murni untuk pengobatan, nah itu tidak diakui sama sekali oleh pajak. Makanya perusahaan-perusahaan biasa menggunakan pihak ketiga biar itu diakui biayanya. Contoh kalau perusahaan lain tuh, kalau kalian dengar ada MCU setiap Ibu itu setiap setahun sekali MCU. Nah, itu menggunakan pihak ketiga, rumah sakit Pertamina atau Siloam. Nah, itu biaya tersebut diakui. Maksudnya di dalam pajak biaya yang 1M itu bisa diakui secara keseluruhan, karena kita argumennya menggunakan juga disnaker karena menjaga kesehatan karyawan, itu bisa.
1 sampai 9 ini perlakuannya sama. Jadi tinggal dilihat poin-poin yang dimana diakui secara keseluruhan, diakui di dalam pajak secara keseluruhan, mana yang tidak diakui oleh pajak, dan ada yang diakui dalam pajak hanya 50% seperti itu. Jadi dilihat dari kondisinya masing-masing di sini. Nah, untuk yang C, sumbangan, kemarin udah Ibu jelaskan juga yang untuk mengenai sumbangan. Jadi semua sumbangan yang sifatnya nasional dan ada bukti itu di dalam pajak diakui. Misal perusahaan A menyumbang 10 juta karena adanya korban banjiran misalnya gitu dan longsor di suatu daerah, dan itu resmi, memang di TV-TV juga memberitakan hal tersebut, sifatnya nasional. Nah, yang 10 juta itu di laporan laba fiskal boleh dimasukkan 10 juta juga, tidak ada koreksi. Nah, untuk zakat, Ibu sudah jelaskan. Misalnya perusahaan zakat gak ambil zakat mengenai harta misalnya 2,5%. Nah, 2,5% dari 15 juta ini nanti perusahaan bisa mengambil kembali dengan istilahnya nanti pada saat dia laporan akhir tahun itu bisa kalau orang pribadi nanti bisa dikreditkan atau akan menjadi lebih bayar pajak tersebut. Jadi 2,5%-nya itu bisa dikembalikan. Nah, kalau di dalam perusahaan membayar zakat ini bisa mengurangi pendapatan, artinya karena sifatnya nasional ya, yang kayak tadi sama persis zakat ini juga seperti itu. Nah, itu dikurangkan. Jadi dia di dalam laporan laba fiskal misalnya komersialnya 5 juta, di laba fiskal juga 5 juta, tidak ada koreksi. Tuh. Terus yang lain-lain nanti bisa kalian baca. Ini yang tadi isi pulsa dan lain-lain, misal selama setahun diakumulasikan, misalnya ada 15 juta. Nah, 15 juta itu yang diakui hanya sekitar 50% saja dari 15 juta tersebut. Berarti 7.500.000 saja yang diakui di dalam laporan fiskal. Berarti ada koreksi nanti seperti itu. Terus biaya pemeliharaan. Kalau biaya pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang digunakan oleh karyawan. Tapi kalau biaya pemeliharaan untuk kayak AC di kantor itu tidak, biayanya sepenuhnya diakui. Jadi kalian nanti di perusahaan harus memilah-milah biaya kendaraan yang sebagai fasilitas karyawan, nah itu dipisahkan dengan maintenance biaya perawatan untuk fasilitas kantor yang digunakan untuk operasional. Fungsinya di finance seperti itu nantinya. Pajak masukan di sini tidak boleh. Jadi tidak boleh mengurangi pendapatan atau omset penjualan seperti itu. Nah, ini nanti kalian baca perbedaan akuntansi komersial di dalam perpajakan. Yang membedakan sebenarnya adalah ada biaya yang sepenuhnya boleh masuk di dalam pajak, ada yang hanya separuh, atau ada yang tidak boleh dimasukkan di dalam biaya di dalam laporan pajak. Nah, itu yang membedakannya sebenarnya hanya di situ aja. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun, dividen. Nah, ini kalian bisa baca
dengan akuntansi komersial ini bisa apa saja sih yang boleh mengurangi penghasilan bruto. Kategorinya ini dividen boleh, terus yang dibebankan ini maksudnya biaya akuntansi komersial dalam perpajakan tidak semua arus kas keluar dapat dihitung sebagai beban untuk mengurangi penghasilan bruto. Nah, ini kategorinya yang tidak bisa mengurangi, tidak semua mengurangi penghasilan bruto. Jadi ada dividen, terus ini kepentingan pribadi jelas nggak boleh. Ini mah yang kemarin udah Ibu jelaskan, kalau ada pemakaian ini ke dinas keluar kota dan lain-lain. Nah, kemarin udah Ibu jelaskan kalau ada anak direktur atau pemegang saham otomatis itu harus dikoreksi. Seperti itu. Nah, ini sama ini yang udah Ibu jelaskan. Pembentukan atau pembukaan dana cadangan ini. Kalau perusahaannya memang berhubungan dengan ini boleh, tapi kalau tidak berarti tidak boleh. Berarti dikoreksi maksudnya. Premi asuransi kesehatan ini bisa mengurangi biaya perusahaan selama biaya kesehatan itu ditanggung oleh perusahaan. Kalau nanti mau motong gaji karyawan, nah itu yang tidak boleh mengurangi. Nah, ini nanti kalian silakan baca. Ada yang mau ditanya enggak dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo? Silakan, ada yang mau nanya enggak? Ibu nggak bisa sampai full ya. Iya, Bu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Soal-soalnya ini kalian pelajari. Ibu ambil soal-soalnya dari sini aja. Dari nanti yang setiap pertemuan itu kan ada soal akhir seperti ini. Nah, Ibu ambil soalnya dari situ. Dari situ aja. Jadi silakan kalian pelajari. Soalnya nggak susah, semua ada di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Halo? Belum ada. Paham ya ujiannya nanti? Kalau tidak ada, Ibu izin sampai jam segini aja ya. Nggak kuat, dari Ibu agak sesak. Iya, Bu. Ibu minta maaf ya. Sabtu tetap ya ada tambahannya. Yang pagi tetap ada masih 1 kali pertemuan. Yang malam masih ada 1 kali pertemuan juga, termasuk tambahan. Kalau sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Ibu izin live ya. Iya, Terima kasih. Iya Bu. Ya, kenapa? Apa? Apa dibagi? Itu apa?
Wah, belum. Kamu nanya aku malah tanya sama Fatul ini. Ya, kerjaan sudah, nanti aku tinggal lihat kamu aja. Ada kan? Katamu ada di YouTube. Sama kah? Tika, kamu tidur kan? Oh, jadi kemarin tuh kamu ngisinya lihat di YouTube itu. Oh, kirain itu ngerjain pamanmu. Ya, kalau nggak tahu tanya aja sama Fatul. Fatul ngerti kok itu juga. Ya kan? Mm-mm. Enggak biasa aja. Eh, anu, Fatul, tadi kayak apa anunya? Tinggal kumpul gitu aja kah kartu TS-nya? Ya, jadi aku kan ke FO, tanya apa mbaknya Mm-mm. bilang di situ ada jendela dekat mading. Taruh di Heeh. situ aja. Tinggal taruh gitu aja kah? Nggak kita ambil lagi? Iya, tinggal taruh aja, nggak perlu tanda tangan lagi. Jadi banyak Oh, anak-anak ngumpul situ. Kebanyakan iya anak iya. semester 1 Itu di maba. loket pembayaran itu kan? Iya, sebelah kiri kalau menghadap mading. Iya iya iya. Oke. Kirain disuruh tunggu kah apa kayak gitu? Enggak kan? Nah, Sakit tinggal ini taruh aja jadi kan? Ngumpul kartu TS gitu. taruh aja taruh. Oke. Kalian sudah print ini kah materinya? Belum. Ini pajak. Pajak banyak ya anunya yang di print. Aku tadi print semua 57.000. Hah? Aku salah, enggak bolak-balik jadi satu halaman satu lembar. 57.000. Saat P1 sampai P7. Ih, banyaknya ya. Lumayan juga. Enggak, ini salah aku juga, enggak aku print bolak-balik. Jadi satu halaman satu kertas, harusnya satu kertas dua halaman. Hmm. Atur. Kamu Aku ngeprint di print mana? di toko ATK, bukan Ngeprint di mana? pegawainya. Di mana ngeprintnya? Simpang situ. Simpang yang deket lampu merah tuh kah? Ya, Walah, mahal ya di situ. nggak tahu sih. Itu 1.001 kah? mahal kayaknya. Satu lembar Bilangnya kalau 1.000. 50 lembar jadi 1.000. Berarti kan kalau di bawah 50.000 mungkin 1.200 kan, 1.500. 2.000 kalau berwarna mungkin ya. Nggak tahu. Printerku sih anu nah rusak dia anunya tuh nggak bisa jalan nggak tahu apanya kah. Print Waktu memang sudah cepat aku pakai itu daripada nanti jelek lupa. langsung. Iya. Enak loh sebenarnya ini kalau kita disuruh print, sama aja kita kayak nggak ulangan kayak Iya. tugas biasa. Kan itu nggak semuanya juga ya ada yang di materinya itu. Jadi kan ada juga yang dijelasin sama ibunya sendiri kayak perbedaannya itu dari yang fiskal sama akuntansi biasa, komersial itu kan beda juga. Dan nggak dijelasin tuh tadi di anunya. Maksudnya nggak ada di materinya. Ibunya jelasin secara langsung. Ya kan? Ya itu. Kasihan dapat banyak Ikan itu. itu ngeprint kah sendiri kan di rumah gitu kah? Takutnya dia ngeprint di tempat juga. Di tempat printan.
Mungkin dia pesan aja nanti. Buatkan berapa rangkap. Iya. Aku duluan ya. Yuk.